Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat Cordova, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat serta karunia-Nya. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Hafsah binti Umar bin Khattab, wanita penjaga Mus'haf hingga akhir hayatnya. Banyak sekali kontribusi kaum perempuan di masa-masa awal Islam dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab, sosok perempuan yang mempunyai kontribusi besar dalam pengumpulan Al-Quran dan menjaganya sampai akhir hayatnya. Sayyidah Hafsah merupakan putri Umar bin Khattab yang lahir saat kaum Quraisy merenovasi Ka'bah. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hafsah dinikahi oleh Hunais bin Hafazah. Akan tetapi suaminya meninggal saat mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Sebagai putri Umar bin Khattab, beliau mewarisi sifat-sifat ayahnya, yaitu menjadi sosok perempuan yang pemberani, berkepribadian kuat, cerdas, dan tegas dalam berbicara. Beliau juga mempunyai kepandaian membaca dan menulis yang kemampuan tersebut tidak banyak dimiliki orang pada waktu itu, baik laki-laki maupun perempuan. Sayyidah Hafsah sebagai istri keempat Rasulullah SAW yang bisa membaca dan menulis, beliau banyak merekam jejak-jejak Al-Quran dari Rasulullah secara langsung. Beliau menyalinnya dengan tulisan yang bisa dibaca, kemudian menuliskannya di pelepah kurma dan berbagai media yang ada pada waktu itu. Selain itu, beliau mempertanyakan makna dan maksudnya secara langsung kepada Rasulullah. Kemudian mengoreksi lembaran demi lembaran dengan dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Akan tetapi, ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab dan orang-orang yang keluar dari Islam. Hal tersebut kemudian membuat Umar bin Khattab gelisah dan mendesak Abu Bakar supaya mengumpulkan Al-Quran supaya bisa tetap terjaga. Pada awalnya Abu Bakar merasa khawatir karena kalau dijadikan satu atas desakan Umar bin Khattab, Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Tsabit kemudian mengumpulkan dan mencocokkan hafalan para sahabat dengan naskah yang dipunyai oleh Sayyidah Hafsah. Hasilnya kemudian dijadikan satu sesuai dengan urutan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah naskah tersebut terkumpul, Sayyidah Hafsah juga diberi naskah yang dikumpulkan oleh Zaid bin Tsabit dan menjaganya hingga beliau wafat. Naskah yang dibawa oleh Hafsah tersebut kemudian dijadikan acuan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk disempurnakan dan menjadi mushaf resmi Al-Quran. Salah satu jasa besarnya adalah terkumpulnya Al-Quran di tangannya setelah mengalami penghapusan. Beliaulah perempuan yang pertama kali menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan pada kulit, tulang, dan pelepah kurma hingga kemudian menjadi sebuah mushaf. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Nisa Sayyidat Bait An-Nubuwah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidah Hafsah binti Umar menjalankan tugas mulia, yaitu menghafal dan melestarikan tulisan asli Al-Quran dalam lembaran-lembaran pelepah kurma. Beliau terpilih mendapat tugas
tugas tersebut karena satu-satunya istri Rasul yang pandai membaca dan menulis. Sayyidah Hafsah selain mengumpulkan Al-Quran, ia juga telah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sekitar 60 hadis, di mana diantaranya berstatus muttafaq alaih. Sayyidah Hafsah adalah sosok penjaga dokumen Al-Quran hingga akhir hayatnya. Beliau adalah sosok perempuan yang fasih melafazkan dan menulis Al-Quran. Pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran untuknya. Begitu juga dengan ayahnya yang menganggapnya sebagai otoritas dalam bidang Al-Quran, baik lisan maupun tulisan. Sayyidah Hafsah juga sosok wanita yang sangat berhati-hati dan sangat menjaga dalam melafazkan lembaran-lembaran materi Al-Quran kepada Khalifah Utsman. Yang lebih menarik lagi, Utsman bin Affan menggunakan istilah mushaf untuk mendeskripsikan materi Sayyidah Hafsah. Hal ini sebagaimana terekam dalam Sahih Al-Bukhari yang disebutkan bahwasanya Hudzaifah bin Yaman datang menghadap Utsman bin Affan sepulang dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Ia merasa khawatir melihat perbedaan orang-orang pada dialek lafaz-lafaz Al-Quran. Ia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka terpecah belah dalam hal kitab Allah SWT seperti perpecahan kaum Yahudi dan Nasrani." Utsman bin Affan kemudian segera mengirim seseorang kepada Sayyidah Hafsah. "Kirimkan kepada kami mushaf yang engkau pegang, agar kami gantikan mushaf-mushaf yang ada dengannya. Lalu kami akan mengembalikannya kepadamu." Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab adalah salah satu bukti peran kaum perempuan di masa awal-awal Islam. Beliau ikut menjaga Al-Quran supaya tidak hilang dengan menuliskan dan mengumpulkannya dengan berbagai media yang ada pada saat itu, hingga kemudian dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan hingga sampai kepada kita saat ini. Sahabat Cordova, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan, memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Saya, Sabina Afika Fahira, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.